Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christine Cairani Sinaga dari kelas TD3A5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas statistik industri pertama, yaitu penyajian data dan distribusi frekuensi. Di sini saya memiliki data penjualan produk dari PT Vita Farm atau Viva Kosmetik Indonesia selama 3 periode dalam bentuk tahun. Di sini saya memiliki data dari 10 produk Viva Kosmetik, yaitu yang pertama ada lipstick, bedak, foundation, serum wajah, toner, pelembab, masker wajah, sunscreen, pembersih wajah, dan terakhir ada parfum. Yang pertama, kita cari data dari masing-masing periode. Didapat data dari periode pertama, lipstick sebesar 1.200.000.000, bedak sebesar 1 miliar, foundation sebesar 950 juta, serum wajah sebesar 1.500.000.000, toner sebesar 850 juta, pelembab sebesar 1.100.000.000, masker wajah sebesar 900 juta, sunscreen sebesar 1.300.000.000, pembersih wajah sebesar 1.050 juta, parfum sebesar 1.400 juta. Lalu dari penjualan periode pertama ini kita total semua, didapat hasilnya 11.250 juta. Begitu juga dengan periode kedua. Setelah itu kita total penjualan 3 periode dari masing-masing produk. Lipstick kita total 1.200.000.000 ditambah 1.350 juta ditambah 1.550 juta didapat 4.100 juta. Bedak 1 miliar ditambah 1.150 juta ditambah 1.300 juta dihasilkan 3.450 juta. Foundation periode pertama ditambah periode kedua ditambah hasil penjualan periode ketiga didapat 3.300 juta. Lalu setelah semuanya di total dari masing-masing periode, hasil dari total tersebut ditotal lagi menjadi 39.600 juta. Setelah kita dapat total penjualan 3 periode dari masing-masing produk, data yang sudah kita peroleh dari tabel sebelumnya kita ubah dalam bentuk persen. Caranya, pada periode pertama, hasil dari penjualan periode pertama per masing-masing produk dibagi dengan total keseluruhan penjualan pada periode pertama, lalu kita kalikan persen, didapatkan hasil persennya. Begitu juga dengan produk yang lainnya. Setelah itu kita cari persen total. Persen total diperoleh dari data total penjualan 3 periode. Caranya yaitu total penjualan 3 periode dari masing-masing produk kita bagi dengan total keseluruhan penjualan 3 periode, lalu kita kali persen, kita dapat hasil persennya. Begitupun sama dengan yang bawah-bawahnya, seperti itu cara mencarinya. Lalu kita cari persen kumulatifnya. Pada baris pertama sama 10%, 10%. Pada baris kedua 10% kita tambah dengan persen total yang kedua, lalu kita peroleh hasil persennya, dan seterusnya. Setelah kita kumpulkan data dan kita ubah ke dalam bentuk persen, lalu kita buat bar chart, pie chart, dan Pareto chart. Yang pertama ada bar chart. Setiap periode ada beberapa produk yang mendominasi penjualan. Kita bisa lihat pada bar chart, warna biru melambangkan penjualan pada periode 1, warna oranye penjualan periode 2, warna abu penjualan pada periode 3. Setiap produk mengalami kenaikan di setiap periodenya. Grafik batang ini menunjukkan perbandingan antar produk. Beberapa produk punya porsi besar,
sementara produk lain hanya sedikit kontribusinya. Artinya penjualan tidak merata, ada produk unggulan tiap periode dan ada produk yang kontribusinya sedikit di setiap periode. Kesimpulannya, produk unggulan pada setiap periode ini dipegang oleh serum wajah, dan produk yang kontribusinya hanya sedikit dipegang oleh toner dan masker wajah. Selanjutnya ada pie chart. Pie chart ini kita peroleh dari persen penjualan pada periode ketiga. Dari hasil penjualan pada periode ketiga ini tadi kita persenkan, lalu kita buat dalam bentuk pie chart. Yang terakhir ada Pareto chart. Pareto chart ini kita peroleh dari persen kumulatif pada tabel di atas yang kita dapat dari persen total tadi, lalu kita buat ke dalam bentuk Pareto chart. Dari analisis Pareto, hanya sedikit produk, sekitar 2 atau 3 produk yang menyumbang 80% total penjualan di tiap periode. Selanjutnya, pada tugas kedua, kita ditugaskan untuk mencari 2 variabel data yang akan diteliti hubungannya, serta buat scatter diagram dan histogram dari data tersebut. Di sini saya mengambil data suhu ruangan beserta produktivitasnya. Yang pertama-tama kita buat tabel terlebih dahulu, periode 1 sampai periode 10, dan kita tulis suhu ruangannya beserta produktivitasnya. Lalu kita buat tabel kedua, kita tulis ulang produktivitasnya, kita cari Y maksimalnya, kita peroleh 89, Y minimalnya 70, range-nya kita peroleh dari Y maksimal dikurang Y minimal, yaitu 19, jumlah datanya kita ketahui ada 10, jumlah kelas kita peroleh dari 1 tambah 3,3 kali log 10 dikali jumlah data ditambah 1. Setelah itu kita cari interval kelasnya. Interval kelas ini kita peroleh dari range dibagi jumlah kelas, yaitu 4. Selanjutnya, karena kita sudah memperoleh jumlah kelasnya 5, maka kita uraikan dalam tabel berikutnya. Lalu batas kelas ini kita peroleh dari interval kelas 4. Karena interval kelasnya 4, maka batas kelasnya dari 70 sampai 73, 74 sampai 77, 78 sampai 81, 82 sampai 85, 86 sampai 89. Frekuensi ini didapat dari data yang muncul 70 sampai 73 diperoleh ada 1. Frekuensi kumulatif ini diperoleh dari baris pertama tentu saja sama, lalu baris kedua 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, dan yang terakhir 5 tambah 5 hasilnya 10. Data yang masuk ini diperoleh dari 70 sampai 73 ada 1 data yang masuk yaitu 70. 82 sampai 85 ada 2 data yang masuk yaitu 82 dan 85. 86 sampai 89 ada 5 data yang masuk yaitu 86, 87, 88, 89 dan juga 89. Lalu kita buat diagram sebar atau scatter. Judulnya produktivitas atau Y. Titik-titik data tampak terkumpul dan menunjukkan kecenderungan. Seiring kenaikan suhu ruangan, produktivitas pun meningkat hingga mencapai titik tertentu pada 30 derajat. Kemudian stabil atau perubahannya tidak signifikan. Diagram ini mengindikasi adanya korelasi positif antara suhu ruangan dan produktivitas, meskipun hubungan ini mungkin non-linear atau melemah pada suhu yang lebih tinggi di atas sekitar 30 derajat. Selanjutnya ada diagram batang atau histogram. Diagram ini memvisualisasikan distribusi frekuensi produktivitas. Sumbu horizontal terdapat batas kelas produktivitas, sumbu vertikal kiri frekuensi, sumbu vertikal kanan persentase kumulatif.
Visualisasinya, batang tertinggi berada pada kelas 86 sampai 89 dengan frekuensi 5. Batang tertinggi kedua adalah kelas 82 sampai 85 dengan frekuensi 2. Batang tertinggi ketiga, keempat, dan kelima itu ada di 70 sampai 73, 74, 77, 78 sampai 81 dengan frekuensi yang sama yaitu 1. Histogram ini mengkonfirmasi temuan dari tabel frekuensi, yang berarti kebanyakan nilai produktivitas berada di sisi nilai yang lebih tinggi. Pada soal ketiga, kita diminta untuk membuat poligon dan OGIF dari data jumlah penduduk miskin tahun 2014 sampai 2024 beserta analisanya. Pada data ini, saya mengambil data jumlah penduduk miskin tahun 2014 sampai 2024 di bulan Maret. Mari kita lihat data secara garis besar. Dalam kurun waktu 11 tahun ini, pada bulan Maret secara umum, kita mencatat sebuah keberhasilan. Pada tahun 2014, persentase penduduk miskin kita berada di angka 11,25% dengan jumlah absolut 28,28 juta orang. Pada data terakhir kita di 2024, angka tersebut berhasil ditekan menjadi 9,03% atau sekitar 25,22 juta orang. Ini menunjukkan adanya penurunan tren yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ada diagram garis yang memvisualisasikan jumlah penduduk miskin dalam jutaan orang dari tahun ke tahun. Ada 3 fase utama yang perlu kita soroti. Fase pertama, penurunan stabil pra-pandemi tahun 2015 hingga 2019. Setelah sempat mencapai titik tertinggi di 2015, yaitu 28,59 juta orang, kita menyaksikan tren penurunan yang konsisten dan positif. Puncaknya pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin mencapai titik terendah selama periode ini, yaitu 25,14 juta orang. Fase kedua merupakan dampak pandemi tahun 2020 hingga 2021. Kita melihat kurva kembali naik pada periode ini, dengan jumlah penduduk miskin melonjak kembali hingga mencapai 27,54 juta orang di tahun 2021. Kenaikan ini menunjukkan betapa rentannya kelompok masyarakat miskin terhadap krisis ekonomi. Terakhir, fase ketiga yaitu pemulihan pasca pandemi tahun 2022 hingga 2024. Dari tahun 2022 hingga tahun 2024, jumlah penduduk miskin kembali menurun secara bertahap. Dan per 2024 kita berada di angka 25,22 juta orang. Dari tabel sebelumnya kita uraikan kembali kelas, yaitu diperoleh 25 sampai 25,99, 26 sampai 26,99, 27 sampai 27,99, dan terakhir 28 sampai 28,99. Terdiri dari 4 kelas. Batas bawahnya yang pertama 25, yang kedua 26, yang ketiga 27, yang keempat 28. Batas atasnya yang pertama 25,99, yang kedua 26,99, yang ketiga 27,99, yang keempat 28,99. Tepi atasnya kita peroleh dari batas atas ditambah 0,005, titik tengah kita peroleh dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, frekuensinya, jumlah data yang muncul, frekuensi kumulatifnya kita cari dari 4 tambah 2, 6, 6 tambah 2, 8, 8 tambah 3, 11. Lalu setelah itu kita visualisasikan ke dalam diagram poligon frekuensi. Di sini sumbu horizontal terdiri dari titik tengah setiap kelas, sumbu vertikal frekuensi. Diagram dimulai dari titik tertinggi, frekuensi 4 pada 25,495, kemudian menurun drastis mencapai titik terendah
frekuensi 2 pada 26,495 dan 27,495, dan sedikit naik kembali frekuensi 3 pada 28,495. Dan juga kita visualisasikan ke dalam diagram Ogilvy, sumbu horizontal, tepi kelas, lalu sumbu vertikal, frekuensi kumulatif. Kurva ini selalu naik karena mempresentasikan jumlah frekuensi. Kurva dimulai dari frekuensi kumulatif 4 pada tepi kelas 25,995 dan berakhir frekuensi kumulatif total 11 pada tepi kelas 28,995. Diagram Ogilvy sangat berguna untuk menentukan persentil atau kuartil data.